Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel Topakal Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang cara murah untuk menghilangkan bekas jerawat dalam 3 bulan. Bener gak sih 3 bulan? Tapi sebelum masuk ke videonya, di sini aku pengen skin check dulu. Jadi ini adalah kulit aku. Nah, kulit aku di sini kemarin aku tuh baru berjerawat. Nah, tapi ini tuh udah hilang jerawatnya, jadi tinggal bekasnya gitu. Tuh, ini juga ada bekasnya. Tuh, sisanya masih merah-merah yang kulit aku. Enggak sih, sebenarnya ini kulit merah ini emang kayak sensitif gitu deh, kayak efek-efek karena kulit sensitif kali ya. Pernah nggak sih ada di fase dimana kalian itu ngalamin yang namanya bekas jerawat tuh parah banget, gara-gara emang kalian lagi abis breakout, mukanya abis jerawatan, terus muka kalian tuh punya jerawat yang emang parah banget gitu loh. Nggak punya bekas jerawat yang emang banyak dan susah banget hilangnya. Kenapa bekas jerawat itu susah hilang? Menurut aku pribadi, sesuai dengan pengalaman aku yang memang pernah menjadi acne fighter, jerawat aku tuh pernah banyak banget kayak gini. Nah, yang paling terpenting dalam penghilangan bekas jerawat itu yang pertama adalah sembuhin jerawatnya dulu. Kalian mau ngilangin bekas jerawat kalau misalkan si jerawatnya itu tuh belum sembuh. Karena antara bekas jerawat dengan jerawat itu punya formula yang berbeda dalam menghilangkan masing-masingnya. Si jerawatnya apa, si bekas jerawatnya itu pakainya apa gitu loh. Aku pernah juga ngalamin bekas jerawat tuh nggak sembuh-sembuh karena emang susah banget nih hilangin bekas jerawatnya itu. Karena kalau misalkan pakai skincare itu kita emang benar-benar harus sabar ya, bukan yang tiba-tiba jerawat itu hilang, nggak ada gon pergi gitu aja, enggak. Nah, untuk menghilangkan bekas jerawat sendiri, mau yang bekas jerawat merah-merah ataupun bekas jerawat yang hitam, yang pertama dilakukan adalah menghilangkan jerawat. Kalian bisa cek video aku tentang jerawat sembuh di atas sini kartunya. Kalian bisa cek aja dulu cara nyembuhin jerawatnya kayak gimana. Semakin banyak jerawat kita, semakin susah pula kulit kita itu bisa mengganti skincare baru untuk menghilangkan bekas jerawat. Sebenarnya ya, untuk pengalaman pribadi aku membutuhkan waktu dalam waktu 1 tahun untuk menyembuhkan jerawat dengan bekasnya sesuai dengan video yang pernah aku bagiin. Di bawah 12 bulan itu sebenarnya udah kelihatan kok perubahan bekas jerawatnya yang emang bener-bener parah banget. Sama jerawat-jerawatnya itu bakalan memudar, bakalan berkurang jauh banget kalau misalkan kalian mempraktekkan menghilangkan si sumbernya dulu, si jerawatnya dulu baru bekasnya. Jadi jangan ngomong kenapa bekas jerawat tuh susah banget hilang. Kenapa sih bisa ada bekas jerawat? Jadi bekas jerawat itu timbul akibat reaksi peradangan yang menyebabkan pembuluh darah melebar. Hal ini sebenarnya ada kondisi yang normal. Sebenarnya untuk bekas luka yang dialami oleh kulit itu akan menghilang dengan sendirinya, seiring dengan kulit ini memperbaiki jaringan-jaringannya dari si peradangan yang pernah terjadi. Nah, tapi nggak jarang nih peradangan yang udah melebar, bekasnya itu tidak dapat hilang di saat peradangan itu udah mereda. Tapi ya kan, bekas jerawat itu kan kita kan pengen ngilanginnya secara cepat dengan langkah-langkah yang tepat juga gitu. Jangan sampai kita menghilangkan bekas jerawatnya itu menggunakan dengan cara-cara yang salah. Kalian pernah nggak sih lukanya itu tuh bekasnya tuh nggak hilang-hilang, mau di jaringan kulit yang di sini atau mau jaringan kulit yang di muka, itu kalau misalkan dia itu luka pasti akan menimbulkan bekas. Di sini aku mau ngasih tahu tentang gimana caranya si bekas ini tuh mudah untuk hilang. Nah, kalian bisa cari skincare yang memang mengandung beberapa kandungan. Nah, tekniknya untuk menghilangkan bekas jerawat ini dengan skincare, kalian perlu mencari skincare yang mengandung kandungan niacinamide, sika, dan lain-lain. Oke, jadi kandungan-kandungan yang pertama adalah niacinamide. Niacinamide ini atau biasa disebut dengan niacin adalah turunan dari bentuk vitamin B3. Nah, manfaatnya itu membantu melembabkan kulit, mengobati jerawat, mencerahkan, dan juga membantu menghilangkan bekas jerawat. Nah, tapi kalau misalkan untuk pakai niacinamide sendiri, ditegaskan untuk nggak melakukan layering, digunakan bersamaan sama vitamin C, karena itu tuh bisa menimbulkan dua-duanya itu nanti bakalan kurang efektif. Next, yang kedua yang aku sering pakai adalah retinol. Retinol itu merupakan alternatif untuk menghilangkan bekas jerawat dan juga jerawat secara bersamaan. Retinol itu adalah kandungan yang bisa membantu mengatasi banyak jenis permasalahan kulit, mencegah keriput,
mengurangi garis halus, mengobati jerawat, menyamarkan flek hitam, tanda-tanda penuaan dini. Nah, si retinol ini juga bisa mempercepat kulit untuk meredakan peradangan-peradangan. Layering retinol itu juga dilarang menggunakan bersamaan dengan vitamin C karena juga akan menimbulkan kurang efektif di antara keduanya. Retinol digunainnya malam doang ya. Buat kalian yang lagi ada jerawat sekaligus bekasnya, pengen banget ngilanginnya secara cepat kayak yang udah pernah aku lakukan, itu menggunakan retinol. Retinol rekomendasi aku untuk kulit sensitif dan juga kulit berjerawat itu adalah dari Something. Yang ketiga adalah vitamin C. Vitamin C itu adalah kandungan yang memiliki kandungan antioksidan yang dapat melindungi kulit dari radikal bebas dan paparan kulit dari sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari yang berlebih itu dapat memunculkan resiko berjerawat. Vitamin C sendiri penggunaannya itu tidak disarankan bersamaan dengan retinol dan juga niacinamide. Yang selanjutnya AHA. Nah, AHA ini biasanya digunakan untuk exfoliating karena dia itu berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan dapat menampilkan sel-sel kulit yang sehat agar membantu menghilangkan bekas jerawat. Antara AHA, retinol, dan niacinamide itu tentunya berbeda. Nah, si AHA ini membantu menstimulasi pembentukan sel-sel baru sehingga mencegah adanya pertumbuhan bekas jerawat dan penumpukan kotoran akibat pori-pori tersumbat. Pilih skincare yang untuk exfoliating itu yang emang pakai AHA BHA, bukan pakai scrub karena itu bisa merusak jaringan kulit, bestie. Next, kandungan selanjutnya yang sering aku pakai juga adalah alpha-arbutin. Alpha-arbutin itu bermanfaat untuk menghilangkan flek hitam. Cara kerjanya itu dengan memudarkan flek hitam akibat dari paparan-paparan sinar matahari dengan cara menghambat produksi melanin dan kulit berlebih. Nah, di antara kandungan-kandungan pencerah tadi yang udah aku sebutin, kayak ada retinol, ada niacinamide, alpha-arbutin, dan juga ada kandungan vitamin C, itu sebenarnya mana sih yang paling efektif untuk menghilangkan bekas jerawat? Nah, sebenarnya produk yang kalian pilih itu nggak ada masalah. Ketiga-tiganya itu sama, tergantung kebutuhan kulit kalian. Biasanya di informasi produk yang dijual, itu ada kegunaan dan fungsi, kira-kira fungsinya apa aja untuk skincare tersebut, gitu, yang mengandung bahan-bahan tersebut. Nah, untuk alpha-arbutin sendiri aku udah pakai dari Avoskin Your Skin Bay yang ungu, itu aku udah pakai 3 botol pakai ini. Nah, kalau misalkan untuk niacinamide kalian bisa pakai yang konsentrasinya 5% dulu aja karena untuk mencegah breakout karena ada presentasi yang terlalu tinggi. Itu yang dari Something, atau kalian bisa juga pakai vitamin C yang dari Something. Sebenarnya merek apapun itu tergantung sih, menurut aku purchase dari produknya Something. Jadi aku bisa saranin kalian kayak dari produk-produk Something yang lebih dahulu. Next, cara perawatan bekas jerawat itu gimana sih? Yang pertama, menghilangkan si penyebab jerawatnya dulu, barulah hilangin jerawatnya. Kalian bisa cek video aku tentang hilangin jerawat pakai retinol, itu juga aku pernah di-share di channel YouTube aku, kalian bisa cek. Terus juga nggak boleh skip sunscreen, karena sunscreen itu sangat bermanfaat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, mana sinar matahari itu bisa memperparah bekas jerawat kita. Juga kita dilarang menghilangkan dengan menggunakan scrub. Exfoliatingnya itu dilarang banget karena bisa merusak jaringan kulit dan bisa bikin jadi iritasi. Kalau misalkan udah iritasi, yang terjadi adalah banyak lagi jerawat yang keluar, banyak lagi kulit-kulit yang merah, dan kita juga jadi susah ngilangin bekas-bekas merahnya nanti gitu kan. Jadi bekas jerawatnya bercampur bekas jerawat merah, jadi makin parah. Next, cara aku yang pernah aku lakukan dengan mudah dan murah itu adalah menggunakan masker-masker alami. Aku pengen ngasih tahu masker-masker yang emang bagus untuk kalian coba. Itu adalah masker kunyit dengan tepung beras. Kalian bisa cek video aku di sini. Itu udah pernah aku review juga masker kunyit. Itu menurut aku bagus banget karena dalam seminggu itu bisa kelihatan bekas jerawatnya memudar. Itu juga bagus untuk yang ada jerawatnya karena kunyit itu mengandung kurkumin. Next, itu juga ada masker susu. Aku pernah pakai dan aku pernah review, kalian bisa cek di atas sini. Itu tuh juga bagus banget untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat aku. Terus aku juga pernah pakai masker kopi. Itu juga cepet banget ngilangin bekas jerawatnya. Menurut aku itu juga sangat worth it banget untuk dicoba. Tapi kopinya bukan kopi kapelapi ya guys. Kalian bisa cek video aku review masker kopi di sini. Next, itu madu. Itu juga bagus banget untuk menghilangkan bekas jerawat yang merah-merah karena memang ada efek-efek calmingnya. Ya, jadi bekas jerawat yang merah tuh kayak bisa cepat mereda. Untuk menghilangkan bekas jerawat itu kita nggak boleh skip pelembab karena kita harus selalu menggunakan pelembab supaya wajah ini itu tetap terhidrasi dengan baik dan nggak bikin kulit kering atau sensitif
sensitif yang bisa menimbulkan iritasi dan memperparah kulit kita, sehingga bekas jerawat itu juga susah hilangnya kalau misalnya kulit kita tuh iritasi. Next, yang terakhir di sini aku mau ngasih tahu kalian, ini dilakukan untuk kalian yang memang jerawatnya tuh udah sembuh. Lakukan eksfoliasi rutin 1-2 minggu satu kali untuk meregenerasi kulit-kulit baru di wajah kalian. Karena memang eksfoliasi itu ternyata perlu banget, tapi eksfoliasi sendiri aku sarankan perbaiki dulu kulit kalian memang lagi ada masalah iritasi atau jerawat atau skin barrier rusak. Tuh setelah mereda itu bisa melakukan eksfoliasi. So guys, jadi gitu aja tips-tips dari aku tentang menghilangkan bekas jerawat dalam 3 bulan. Nah, kalian bisa coba praktekin semua ini secara konsisten dalam 3 bulan, dan kalian perhatiin apakah ada perubahan antara muka kalian yang dulu dengan muka kalian yang sekarang. Aku challenge kalian dari sekarang ya untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat kalian selama 3 bulan. Nah, buat kalian yang berhasil, jangan lupa DM aku ya. Oke, segitu dulu. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah!